Hi guys, welcome back to my channel. This is my first video pakai bahasa Indonesia. Ayu, mulai hari ini Ayu akan buat video pakai bahasa Indonesia karena orang Indonesia nggak paham apa yang Ayu cakap. Ramai yang cakap, kenapa Ayu tak ngomong bahasa Indonesia aja? Oke, mulai hari ini Ayu akan buat vlog pakai bahasa Indonesia supaya kalian semua yang ada di Indonesia paham. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian selalu bahagia. Untuk kalian yang pertama kali nonton video Ayu, perkenalkan, nama saya Ayu Setiawasa Putri, asal daripada Serang, Banten, Indonesia, dan menikah dengan orang Selangor, Malaysia. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video Ayu, kalian tolong like, comment, and subscribe. Yang paling penting ialah subscribe. Oke? Di video kali ini Ayu mau buat culture shock. Culture shock in Malaysia, tapi pakai bahasa Indonesia. Sebab yang culture shock in Malaysia pakai bahasa Malaysia, orang Indonesia, orang terdekat Ayu, banyak yang tidak paham apa maksudnya, apa yang Ayu cakap semua tuh dia orang paham tapi sikit-sikit je. Oke, so hari ini Ayu buat culture shock in Malaysia versi bahasa Indonesia. Oke, untuk kalian yang nggak paham culture shock itu apa, Ayu mau jelaskan sedikit. Culture shock itu ialah sesuatu yang membuat kita shock. Oke, video ini Ayu tidak ada maksud untuk membeda-bedakan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini adalah pure pengalaman Ayu, orang Indonesia yang pertama kali datang ke Malaysia. Oke, jangan di skip. Oke, culture shock yang pertama ialah, sebelum kalian menonton video selanjutnya, tolong jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Culture shock yang pertama ialah pasar malam. Pasar malam di Malaysia dengan di Indonesia itu sangat berbeda. Di Indonesia pasar malam, kalau di kampung Ayu ya, kalau di desa Ayu, pasar malam di Indonesia itu pedagangnya sedikit dan ada yang jual baju, kan? Betul nggak sih? Tapi kalau di Malaysia panjang, banyak yang jualan, banyak yang jual baju, makanan lah, makanan pun banyak juga. Tapi Ayu pikir di Malaysia lagi besar pasar malam itu. Tapi mungkin kalau orang kota-kota di Indonesia, pasar malam itu kayak Orsel ya. Orsel bukan sih? Tapi kalau di sini pasar malam nggak ada wahana-wahana. Oke, culture shock yang kedua ialah warga asing. Warga asing di Malaysia itu banyak banget. Ada orang Bangladesh, India, Indonesia, orang Cina, banyak banget. Tapi di Indonesia kan tidak ada. Di Indonesia itu mungkin orang India, orang Bangladesh itu sedikit kan, ada beberapa. Tapi di sini itu banyak. Banyak orang asing. Kadang pun ya Ayu takut kalau pergi keluar keluar ke pasar Ayu takut. Ayu memang nggak berani kalau pergi sendiri karena itulah takut kan, orang serem lah. Takut aja. Tapi di Indonesia nak pergi mana-mana kan mayoritas ke sana kan dia orang asli ya, bukan orang asli itu orang yang negro ke apa, maksudnya orang Indonesia betul, nggak ada yang campur-campur gitu.
Oke, untuk culture shock yang ketiga ialah mempunyai mobil di usia muda. Tapi Ayu nggak pasti ya, itu mobilnya beli sendiri atau mobil orang tuanya. Yang jelas udah pada bisa bawa mobil sendiri. Udah bisa bawa mobil sendiri, tapi tidak sombong, tidak belagu, tapi nggak sombong, nggak belagu, nggak kayak di sana baru bisa bawa mobil udah sombong. Bukan apa-apa ya, memang realita lah. Tapi di Indonesia mungkin kebanyakan bisa bawa mobil itu usia 20-an ya. Itu pun masih kebanyakan pakai motor. Oke, culture shock yang keempat ialah cara mengikat atau cara membungkus makanan, minuman. Oke, kalau di Malaysia itu cara membungkus minumannya kayak gini. Ini namanya ikat mati. Dan ada dua ya. Satu ikat mati dan satu ikat tepi. Kalau ikat mati seperti ini dan kalau ikat tepi seperti ini. Ini kalau di Indonesia, ini kalau di Malaysia. Sedangkan kalau di Indonesia ialah mengikat itu mudah saja kan. Dia pakai karet. Karet itu getah. Pertama kali Ayu kalau beli es, dia pedagang tuh tanya sama Ayu mau ikat tepi atau ikat mati. Ayu bingung lah. Sedangkan waktu itu Ayu baru datang ke Malaysia dan Ayu memang nggak tahu itu Ayu ikat tepi itu apa dan ikat mati itu apa. Ayu memang nggak tahu. Tapi setelah tanya dengan husband, dia cakap ikat mati itu macam ni, ikat tepi itu macam tu. Barulah Ayu tahu kan. Culture shock yang kelima ialah makanan. Kalau di Malaysia itu berbagai macam makanan itu ada. Dari Melayu, dari Indonesia, Cina, India, Pakistan, Arab, semua makanan ada di sini. Kalau mau makan apa-apa, senang aja. Tapi untuk makanan Indonesia itu rasanya lebih enak beli di Indonesia. Itu yang Ayu rasalah. Karena iyalah dia rempahnya mungkin dari segi rempah, tapi di sini juga macam-macam makanan Indonesia ada, macam bakso, mie ayam, martabak, ada soto, ada lontong, ada macam-macam makanan ada. Tapi di Indonesia makanan apa? Ada, tapi mungkin jarang kali ya. Di Indonesia jarang kali ya yang jualan makanan orang luar. Itu yang buat wow, amazing. Semua ada di sini. Oke, culture shock yang keenam ialah waktu pagi. Waktu pagi itu di Malaysia jam 5.52 itu dia baru azan subuh. Tapi kalau di Indonesia jam 5.52 ke jam 5.58 ke 42 dia tukar-tukar. Kalau di Indonesia itu sudah ramai kan? Udah ramai yang pergi kerja. Udah banyak yang pergi kerja, udah banyak yang keluar rumah kan. Kayak Ayu dulu, karena waktu kerja di Alfamart jam 4 Indonesia udah bangun, jam 5 di Indonesia udah pergi kerja. Jam 5 di Indonesia maksudnya jam 6 di Malaysia lah. Jam 6, tapi di Malaysia jam 6 itu masih sepi. Gitu. Oke, culture shock yang ke-7 ialah parkir. Tukang parkir. Tahu nggak sih kalian? Di Malaysia itu tukang parkir tuh nggak ada, tau? Nggak ada. Di Indonesia kan Alfamart ada tukang parkir, pasar ada tukang parkir, di mana-mana kan ada tukang parkir. Tapi di Malaysia tukang parkir itu sangat sedikit, bukan sedikit, mungkin tidak ada.
Tidak ada di Malaysia itu, tidak ada tukang parkir. So, semuanya sendiri. Di pasar malam, di mall, di mana-mana lah, nggak ada tukang parkir di sini. So, nggak ada lah yang namanya bayar 2.000 ke 3.000, nggak ada. Tapi di Indonesia kan banyak sangat tukang parkir. Pasar malam ada, di Alfamart ada, di mana-mana ada. Kan kalau di Malaysia itu kayak, wow, di sini nggak ada tukang parkir, gimana mau parkirin kan? Tapi di sini tuh mandiri. Lagi satu, jimat is hemat uang. 2.000 itu, meskipun 2.000 rupiah itu adalah uang, susah mencari uang. Oke, culture shock yang ke-8 ialah motor masuk dalam tol. Kalian bayangkan, motor tuh masuk ke dalam jalan tol. Di Malaysia itu boleh, bahkan tidak bayar. Motor tuh masuk tol dan gratis, tidak bayar satu perak pun, tak bayar, 1 sen pun tak bayar kan. Tapi di Indonesia motor itu tidak boleh masuk ke dalam jalan tol kan. Pertama kali Ayu lihat motor masuk jalan tol tuh, Ayu heran lah. Sedangkan di Indonesia tidak ada, tapi di Malaysia ada. Kenapa motor tuh masuk jalan tol? Kan? Kenapa motor tuh masuk jalan tol? Ayu tanyalah dengan suami Ayu. Lepas tuh, abis itu suami Ayu ngomong, memang di sini motor itu boleh masuk jalan tol dan gratis. Lagipun di Malaysia ini motor itu sedikit, jadi enggak kayak di sana, jadi enggak kayak di Indonesia motor itu banyak. Kalau di Malaysia itu kebanyakan mobil, motor itu mungkin ada tapi sedikit. Kebanyakan mobil. Meskipun motor boleh masuk dalam tol, tapi tidak membuat macet. Tidak macet. Karena yang masuk dalam jalan tol itu mungkin 1-2 motor saja. Kalau di Indonesia motor boleh masuk dalam tol mungkin lama itu. Mungkin nggak kebagian itu ya. Orang yang pakai mobilnya mungkin nggak kebagian itu. Kalau di Indonesia motor boleh masuk jalan tol, mungkin itu akan membuat jalan tol juga macet. Kan? Tapi di sini itulah yang pelik, aneh tapi betul, aneh tapi benar. Mungkin peraturan. Oke, culture shock yang ke-9 ialah dari segi kesehatan. Oke, Ayu bagi contoh, kayak waktu itu Ayu melahirkan di rumah sakit besar di Malaysia, itu biayanya sangat murah. Kalaupun kalian tidak melahirkan, kalaupun kalian ada masalah apa-apa, kalian sakit apa aja, kalau pergi rumah sakit besar di Malaysia itu hanya bayar 3.000 rupiah. 3.000 rupiah, RM1. Tapi mungkin hari ini RM1 itu 3.500 atau 3.400 rupiah. Itu saja bayar. Kalau di Indonesia kan harus pakai BPJS, bulan-bulan harus bayar kan. Tapi ada juga yang BPJS pemerintah kan. Ada nggak? Ayo nggak pakai yang BPJS pemerintah tuh. Ada yang itu dia tidak bayarkan, tapi dapat fasilitas yang tidak membuat nyaman, tidak selesa. Kalau di Malaysia itu panggilnya tak selesa langsung. Kalau kat sini pun mungkin cakap selesa pun okey lah, boleh lah. Katilnya ramai, itulah. Kalau di sini
Kalau di Indonesia kan kita harus buat BPJS, bayar sebulan-bulan. Tapi di sini oh tidak, di sini hanya bayar 3.500 rupiah. Nah, Ayu melahirkan pun bayarnya 18.000 rupiah saja. Bukan 18.000, bayarnya 70.000. Nah, itu di rumah sakit besar tau. Banyak dokter pakar, dokter spesialis ada semua di situ. Malaysia nih bagusnya apa? Pemerintah Malaysia itu sangat ambil berat tentang kesehatan. Nah, tentang kesehatan. Kalau pemerintah Malaysia enggak bagi bantuan ke Ayu dulu waktu Ayu melahirkan, Ayu total bayar itu 15 juta. Bayangkan dari 15 juta itu hanya bayar 70.000. Yang selain tuh pemerintah bagi bantuan. Pemerintah kasih bantuan. Nah, pemerintah itu kalau di Malaysia, pemerintah itu namanya dipanggilnya kerajaan. Oke, kerajaan bagi bantuan, bagi subsidi. Kadang Ayu pun berpikir untung Ayu tinggal di Malaysia karena Ayu nggak tahu mau cakap macam mana. Nanti Ayu buat part 2. Oke, itu aja video Ayu kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.